Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Kusumawardana dengan nomor NIM 19101059, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami kemarin bersama dengan kelompok 24 mengenai dengan pengenalan lingkungan persekolahan 1 Undikma Mataram. Ya, kali ini saya mendapat untuk melakukan observasi di Sekolah Mitra SMKN 1 Jonggat. Baik, langsung saja ke visi dan misi sekolah. Baik, terkait dengan visi dan misi sekolah, visi sekolah SMKN 1 Jonggat ingin mempersiapkan peserta didik berkualitas, berkarakter, cinta lingkungan, mandiri dan berdaya saing. Kemudian misi sekolah ingin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Kemudian ingin memperluas jaringan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk kepentingan prakerin. Prakerin itu artinya praktik kerja industri dan pemasaran lulusan. Kemudian mengembangkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan produksi, dan pemasaran dalam kegiatan wirausaha. Kemudian ingin mengembangkan sumber daya sekolah secara optimal. Kemudian membangun sikap mental warga sekolah yang profesional, dilandasi dengan iman dan takwa serta berwawasan global. Kemudian mengembangkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan adiwayata. Kemudian kita lanjut ke deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Tentu sekolah ingin melakukan musyawarah membuat program, yaitu program RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah, dan RKT, Rencana Kerja Tahunan. RKJM dan RKT ini berisi jabaran dari visi dan misi. Jadi dari RKJM dan RKT itulah bentuk implementasi daripada visi dan misi yang sudah dibuat. Tentu tujuan dari RKT dan RKJM ini ingin menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Kemudian ingin mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Kemudian menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan. Kemudian menjamin keterkaitan antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Kemudian menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke struktur organisasi sekolah dan deskripsi tugas masing-masing komponen. Baik, kita langsung ke tugas kepala sekolah. Jadi tugas kepala sekolah itu membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan-tujuan pendidikan, pengajaran yang hendak dicapai dan berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan tujuan-tujuan. Kemudian membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Kemudian menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Kemudian dari tugas dari waka kurikulum, tentu dari waka kurikulum ini dia yang mengkaji dan menguasai pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Dia yang menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran dan mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan seperti pengembangan bahan ajar atau modul mata pelajaran. Kemudian dari waka kesiswaan, dia yang menyusun program pembinaan kesiswaan, melakukan pembinaan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa. Kita lanjut saja ke fungsi dan tugas dari seorang dewan guru. Jadi tentu dari guru ini dia yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam menyusun program pengajaran, membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Baik, kita langsung saja ke
deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK, struktur organisasi tata kerja. Jadi harus membuat job description dan melaksanakan job description. Tindak lanjut dari job description dan evaluasi dari masing-masing job description. Tentu ada perbaikan atau evaluasi. Kemudian deskripsi kegiatan 3S, sapa, senyum, salam. Dalam sebuah instansi sekolah, kegiatan 3S, sapa, senyum, salam, merupakan kegiatan-kegiatan dasar yang harus diterapkan oleh setiap keluarga sekolah. Baik itu antar guru dengan guru, siswa dengan guru, dan antar siswa dengan siswa. Kemudian deskripsi sekolah, termasuk siswanya memiliki prestasi akademik, dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Untuk mencapai prestasi ini, sekolah sudah mempersiapkan diri dengan berlatih maupun memberikan bimbingan kepada siswanya sebelum mengikuti lomba tersebut. Baik, kita lanjut ke hasil atau deskripsi sekolah, termasuk siswanya memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Jadi untuk mencapai prestasi tersebut, SMA 1 Jonggat harus melakukan sebuah pembinaan terlebih dahulu untuk melatih siswa-siswanya agar lebih terlatih dan lebih matang lagi dalam mengikuti lomba-lomba tersebut. Dan tentu alhamdulillah SMA 1 Jonggat pernah meraih prestasi non-akademik saat mengikuti perayaan 17 Agustus yang biasa digelar setiap tahun di tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Lomba-lomba yang pernah dijuarai antara lain adalah gerak jalan tingkat SMA atau SMK sederajat. Di lomba ini SMA 1 Jonggat berhasil meraih juara 1. Kemudian deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Dari segi penggunaan seragam sekolah, SMK 1 Jonggat memiliki aturan tersendiri, di mana aturan ini dibuat karena SMK 1 Jonggat memiliki 4 jurusan, diantaranya ATPH, TBSM, TKI, yang kemudian dibagi menjadi 2 bidang. Kejuruannya ini TKJ, Teknik Komputer Jaringan, dan MM, Multimedia. Kemudian deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi, atau komunikasi. Digunakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peralatan teknologi yang ada. Deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Kemudian kita lanjut ke deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Tentu pelanggaran ini menjadi suatu hal sudah hal yang biasa dalam masing-masing sekolah di seluruh Indonesia maupun dunia. Tentu pelanggaran ada namanya pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Tentu untuk mencegah meningkatnya pelanggaran di sekolah, maka diberikan sanksi bagi siswa yang melanggar. Deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami oleh peserta didik di sekolah itu kurangnya fasilitas dan alat untuk melatih keterampilan siswa. Jadi solusinya meningkatkan jumlah fasilitas dan alat belajar siswa di bidang non-akademik. Kemudian ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler, jadwal pembina siswa di SMA 1 Jonggat. Untuk kegiatan kokurikuler belum diadakan, akan tetapi pihak sekolah untuk merencanakan untuk mengadakan kegiatan kokurikuler tersebut ke depannya. Kemudian kita lanjut ke peraturan dan tata tertib sekolah. SMA 1 Jonggat sudah menerapkan atau memaparkan peraturan tata tertib sekolah di berbagai tempat. Deskripsi strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SMA 1 Jonggat sudah diberlakukan secara tegas dan konsekuen. Sekolah pun giat melakukan sosialisasi tata tertib sekolah kepada seluruh warga sekolah, baik itu secara langsung maupun melalui berbagai macam media. Kemudian ada kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah
yaitu upacara bendera setiap hari Senin, melakukan imtak setiap hari Jumat, kemudian perayaan hari besar. Kemudian ada deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. Berbagai jenis kegiatan seremonial formal diikuti oleh semua warga sekolah. Kemudian kita lanjut ke praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di SMA 1 Jonggat, yaitu jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Berdoa sebelum memulai pelajaran dan menjaga kebersihan sekolah. Datang ke sekolah lebih awal, kemudian membiasakan siswanya untuk mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Kemudian membiasakan bersikap sopan santun, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan meminta izin ketika hendak masuk atau keluar kelas atau ruangan. Kemudian membiasakan menolong atau membantu antar sesama. Kemudian deskripsi kegiatan praktik pembiasaan positif. Diterapkan kedisiplinan 3S, senyum, sapa, salam. Yang dimana kedisiplinan 3S ini selalu dilaksanakan setiap hari oleh semua warga sekolah di SMA 1 Jonggat. Di setiap pertemuan baik itu guru dengan siswa maupun dengan tamu-tamu yang datang. Kemudian itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ini adalah penjelasan dari hasil observasi yang kami sudah lakukan 1 minggu yang lalu di SMA 1 Jonggat, dan ini adalah tugas dari mata kuliah PLP 1, pengenalan lapangan persekolahan. Semoga hasilnya baik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.